Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CBS TV dimanapun berada, Alhamdulillah di sore hari ini CBS TV kembali hadir menemani suasana sorenya. Seperti biasa bersama saya Safri Salmi. Dalam program kegiatan kita di sore hari ini, kami hadirkan kembali Taujih Ramadan edisi hari ini Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah ataupun juga bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2020. Pemirsa yang berada di rumah ataupun di mana berada yang bisa menyimak channel kita di sore hari ini, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat, puasanya lancar, segala aktivitas yang dijalankan juga bernilai ibadah hendaknya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, sore hari ini kita akan membahas tema dalam Taujih Ramadan kita yang berjudul adalah menuntut ilmu merupakan jalan para ulama. Nah, ini tepat sekali tema yang akan kita bahas pemirsa di sore hari ini. Alhamdulillah telah hadir di studio narasumber kita, Ustadz Haji Amal Khairat LCMA. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bil khair. Walaupun sudah separuh bulan Ramadan, tapi semangatnya masih selalu. Insyaallah, insyaallah. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Insyaallah bersama Ustaz Amal kita akan bedah secara bersama talkshow kita di sore hari ini. Ini tepat sekali materi ini kita bahas terutama buat anak-anak Ustadz yang berada di rumah, buat ayah dan bunda, atau juga buat pemirsa yang memang kesehariannya di bulan Ramadan ini full bersama keluarga karena situasi dan kondisi yang membentuk kita untuk hadir bersama keluarga. Nah, jangan kemana-mana, tetap kita simak channel CBS TV di sore hari ini. Bagaimana para ulama itu dalam menempuh jalan dalam mencari ilmu atau dalam menuntut ilmu, kita simak ulasannya sebagai berikut ini. Kepada Ustaz, kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi barakati 'aunihi tatakamulul a'mal wal hasanat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada bulan yang diberkahi ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan nantinya semoga di akhir Ramadan nanti cita-cita atau tujuan besar dari Ramadan itu bisa kita capai, yaitunya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dalam bulan yang mulia ini pun kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita, mengangkat wabah ini dari dunia ini, sehingga kita nantinya bisa menghadapi hari raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Kita bisa saling bertemu, bisa saling bersilaturahim. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa CBS TV dan anak-anak Ustadz semua yang di rumah dan ayah bunda semuanya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang menuntut ilmu merupakan jalannya para ulama. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, menuntut ilmu itu merupakan sebuah jalan yang begitu mulia. Bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan atau fadail-fadail seorang penuntut ilmu. Mungkin pada sore hari ini tidak mungkin semuanya kita sampaikan tentang fadail itu. Di antaranya Ustaz sampaikan adalah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka sejatinya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, sampai nanti mereka kembali pulang. Dalam riwayat lain pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu menuju sebuah ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia para penuntut ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita
lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau pun pernah mengatakan, membandingkan bagaimana tingginya derajat orang yang berilmu itu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu itu laksana seperti bulan dibandingkan orang yang beribadah, dan orang beribadah ini seperti bintang-bintang. Begitu Nabi SAW mengumpamakannya kepada kita. Apa maknanya? Mungkin ananda sekalian, murid-murid Ustaz, pernah melihat bulan purnama ketika malam terang benderang. Ketika itu kita akan melihat ada bintang yang banyak berterbaran. Ketika muncul bulan purnama, apa yang terjadi? Warna bintang tadi tidak akan lagi kelihatan. Karena kenapa? Warna atau cahaya dari rembulan menghapus atau menghambat terangnya cahaya kemerlap dari bintang tadi. Bintang-bintang itu banyak, tetapi cahayanya sedikit. Tetapi rembulan yang satu cahayanya menerangi seluruh alam. Begitulah Nabi mengumpamakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ibarat bulan, dan orang yang hanya beribadah namun dia tidak pernah mau menambah ilmunya seperti bintang yang banyak. Mereka banyak tetapi sinarnya redup. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, berbicara tentang menuntut ilmu, banyak kisah-kisah para ulama salaf. Kalau kita buka buku Safahat min Sabrul Ulama, bagaimana di sana perjuangan para ulama, sabarnya ulama dalam menempuh jalan ilmu, kita akan bisa membacanya di sana. Bisa nanti Anda beli, sudah diterjemahkan dalam versi Indonesianya. Namun pada sore hari ini Ustaz akan berbagi cerita tentang salah satu sosok ulama yang selalu kita baca namanya, selalu kita sebut, dan sampai hari ini bukunya pun masih kita baca. Siapakah dia? Beliaulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, beliau adalah seorang ulama karismatik, salah seorang dari pendiri mazhab yang 4, yaitu mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Yang mana tahun 150 Hijriah ini bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Maka ketika itu orang-orang mengatakan Imam Syafi'i inilah nantinya akan menjadi pengganti dari Imam Abu Hanifah. Ternyata benar. Ketika Allah mengangkat Imam Abu Hanifah, Allah menggantinya dengan hadirnya Imam Syafi'i ke tengah umat muslim ketika itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, Imam Syafi'i ini ternyata beliau kecilnya sudah hidup dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil. Begitulah sunnatullah atau kebanyakan para ulama. Kalau Ustaz lihat, banyak ulama-ulama itu yang awalnya adalah seorang anak yatim. Mereka bukan orang yang kaya raya bergelimang harta, akan tetapi subhanallah, masya Allah, mereka banyak terlahir dari keluarga-keluarga yang tidak mampu awalnya. Begitu juga lah Imam Syafi'i. Beliau hidup dalam keadaan yatim, dibesarkan oleh ibunya sendirian, tetapi kemiskinan tidak menjadi alasan bagi beliau untuk menjadi bodoh. Bahkan kemiskinan itulah yang kemudian membangkitkan motivasi beliau untuk selalu menuntut ilmu. Oleh karenanya, luar biasa sekali pengorbanan ibu dari Imam Syafi'i. Kemudian pada umur 7 tahun, ketika Imam Syafi'i berumur 7 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran. Bukan juz 30, tetapi 30 juz. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Kalau biasanya anak-anak kita, anak-anak Ustaz mungkin yang sudah menghafal Al-Quran, contohlah semangat Imam Syafi'i dalam menghafal Al-Quran. Umur 7 tahun beliau telah menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian pada umur 12 tahun, Imam Syafi'i menghafal kitab hadis karangan Imam Malik Al-Muwatta. Karangan Imam Malik Al-Muwatta, yang mana kitab ini berisi tentang himpunan-himpunan hadis, dan sebagian ulama mengatakan bukan hanya mengandung hadis, akan tetapi juga masalah fikih terkandung di dalamnya. Dan pada umur 15 tahun, Imam Syafi'i sudah dipercaya oleh para ulama yang hidup saat itu menjadi mufti, yang artinya adalah sudah bisa memberikan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan umat ketika itu. Masya Allah, subhanallah. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang dicapai oleh Imam Syafi'i. Jadi, anak-anak Ustaz sekalian yang di rumah dan pemirsa CBS TV, itulah secara ringkas
bagaimana biografi atau perjalanan hidup dari Imam Syafi'i. Kemudian, ya, ada beberapa kisah yang menarik yang ingin Ustaz ceritakan pada sore hari ini kepada Ananda semuanya. Di antaranya adalah ya, Imam Syafi'i ketika beliau itu menuntut ilmu, ketika berada di Mekah, Imam Syafi'i mendatangi para masyayikh atau guru-guru yang ada di kota Mekah ketika itu. Ketika Imam Syafi'i belajar dan beliau dipanggil oleh gurunya. Ketika itu gurunya mengatakan, "Wahai Syafi'i, sudah habis ilmuku. Saya tidak tahu mau mengajarkan apa lagi kepadamu, wahai muridku, wahai anakku." Bayangkan ya para orang tua, para bunda, andailah kita memiliki anak atau murid-murid Ustadz di pesantren kita ini, ya Ustadz mengajarkan ilmu, akhirnya Ustadz kehabisan ilmu, tidak tahu lagi mau mengajar apa. Masya Allah. Ini cerminan dari murid yang berprestasi luar biasa. Sampai-sampainya guru pun bingung mau mengajar apa, mau mengajarkan apa kepada anak ini lagi. Tapi kadang-kadang pada hari ini kita melihat yang bingung itu malah muridnya. Mau belajar apa hari ini gitu. Karena malas. Nah, jadi kita tiru semangatnya Imam Syafi'i. Ketika itu disuruhlah Imam Syafi'i ini untuk belajar. Disuruh diberikan bekal untuk melakukan perjalanan menemui Imam Malik di kota Madinah. Sebelum berangkat, karena Imam Syafi'i ini beliau mengetahui, mendengar kabar. Karena zaman dahulu itu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada internet. Akhirnya tersebarlah berita, karena memang Imam Malik ketika itu adalah seorang ulama yang besar. Dan karangan beliau ketika itu dibaca oleh semua orang. Akhirnya sebelum Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah, Imam Syafi'i mencari kitab Muwatta punyanya Imam Malik. Karena beliau tahu, kalau sampai nanti di depan Imam Malik pasti ditanya. Akhirnya di perjalanan, bayangkan di perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Imam Syafi'i menghafal kitab Al-Muwatta karangannya Imam Malik. Sesampainya di pintu di depan rumahnya Imam Malik, beliau ketuk pintunya dan keluarlah pembantunya Imam Malik ketika itu. Dan pembantunya bertanya, "Wahai anak muda," ketika ini Imam Syafi'i masih remaja, masih muda, masih belia. "Ada apa urusanmu ingin bertemu dengan Imam Malik?" Dengan lantang, dengan tegas, dengan semangat Imam Syafi'i mengatakan, "Saya ingin belajar kepada Imam Malik." Seperti itulah para ulama. Hari ini guru yang mencari murid. Zaman dahulu muridlah yang seharusnya mencari guru. Meminta untuk belajar. Pada hari ini kita ya, sebagian dari ya, para pelajar kadang-kadang sudah ada guru, ya tidak mau masuk ke kelas. Cabut dan lain-lain sebagainya, ini contoh yang tidak baik. Tetapi Imam Syafi'i memberikan contoh teladan yang lebih baik. Sebelum beliau itu datang kepada guru, beliau sudah mempersiapkan diri. Beliau mencari guru dan meminta untuk belajar. Akan tetapi pembantu dari Imam Malik ini mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, wahai anak muda, wahai pemuda," Imam Malik mengatakan, "Silahkan engkau baca dulu kitab Muwatta karangan Imam Malik, besok silahkan hadir di majelis Imam Malik di masjid." Tapi apa jawaban Imam Syafi'i? Katakan kepada Imam Malik, "Semua kitab Al-Muwatta itu sudah ada di sini semua. Sudah saya hafal," katanya. Masya Allah. Inilah salah satu contoh bagaimana seorang penuntut ilmu yang memiliki himmah semangat dalam belajar. Jangan sampai kita ini didikte dulu baru melakukan. Tetapi sebelum belajar, sebelum datang ke kelas, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri. Kalau bisa kita lebih dahulu paham daripada kawan-kawan yang lain, persiapkan di rumah. Itulah contoh yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dalam semangat beliau dalam menuntut ilmu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pemirsa CBS TV dimanapun berada di sore hari ini, tadi itu pembahasan kita yang sangat-sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh pemateri kita, mulai dari keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ini ada hal yang menarik ini Ustaz. Kita berikan kepada pemirsa kita, terlebih untuk ayah dan bunda beserta anak Ustaz yang berada di rumah, beserta kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyimak channel kita di sore hari ini. Nah, sebetulnya dari pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita ini ada hal yang menarik. Tadi disampaikan bahwasanya orang yang memang betul-betul
mencari ilmu, menuntut ilmu ini memperoleh keutamaan yang sangat luar biasa. Ada hadis Nabi tadi mengatakan, keluar saja dia dari suatu tempat menuju ke tempat menuntut ilmu, maka orang itu diibaratkan dia itu sedang berjihad sampai nanti dia pulang. Ini kan pembahasan yang menarik ini, Ustaz. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita bersama, kategori dalam mencari ilmu seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah, sehingga memang kita menginginkan sekali apa yang kita lakukan, anak-anak ustadz yang belajar juga, semua itu bernilai ibadah dan bernilai jihad, begitu kan. Nah, ini kategori dalam menuntut ilmu seperti apa ini maksudnya? Baik. Ya, kategori yang dimaksud dalam hadis itu, ya kalau kita lihat penjabaran dari para ulama, yang pertama tentunya kita sebagai seorang muslim harus mengisi ruh atau diri kita dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Yang pertama yaitu ilmu syar'i. Ilmu-ilmu syar'i. Ya, ilmu-ilmu syar'i. Bagaimana kita memahami hakikat ibadah yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun secara gamblang mengatakan bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah untuk beribadah. Tentu ibadah yang wajib kita lakukan sehariannya itu mulai dari salat, puasa, zakat dan sebagainya. Akan tetapi tidak terlepas kemungkinan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu umum pun bermanfaat. Pada hari ini ya kita melihat ya kita melihat ilmu-ilmu umum itu pada hari ini dikuasai oleh orang-orang ya bukan orang muslim. Bahkan Imam Syafi'i pun kalau ya Anda ketahui, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, kalaulah saya tidak disibukkan oleh ilmu syar'i ini, maka niscaya saya akan menjadi orang yang ahli dalam bidang kedokteran. Masya Allah. Karena ilmu kedokteran ini adalah ilmu yang banyak diambil oleh orang-orang non-muslim. Padahal kedokteran ini adalah salah satu ilmu yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menyembuhkan melalui perantara obat kita. Ya, betul Allah lah yang menyembuhkan. Akan tetapi ilmu kedokteran adalah ilmu umum yang Imam Syafi'i pun memotivasi kita. Makanya kalau kita tidak ada bedanya antara ilmu selagi ilmu itu bermanfaat, insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik yang lain, yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan ya bagaimana Imam Syafi'i itu ketika belajar itu pernah ditolak oleh guru beliau. Pernah ditolak. Alasannya kenapa? Karena Imam Syafi'i ini karena beliau hidup fakir, miskin, anak yatim, tidak punya apa-apa gitu. Jadi ketika belajar, sang guru ini menuntut upah. Meminta upah. Istilahnya karena memang tugas seorang guru itu karena mungkin sudah menghabiskan waktu mengajar, akhirnya kehidupannya pun harus terpenuhi. Maka diambilnya dari murid-muridnya. Istilahnya ya sederhana lah, makanan pokok ketika itu. Tapi karena Imam Syafi'i ini dan orang tuanya miskin, fakir, tidak punya apa-apa. Akhirnya kata gurunya, wahai Syafi'i, kalau besok kamu tidak membawa bayaranku, istilahnya ketika itu minta makanan pokok, maka kamu tidak boleh lagi belajar sama saya. Begitu kata gurunya. Akhirnya Imam Syafi'i lari pulang dan melapor kepada ibunya, wahai ibuku, besok saya tidak akan lagi mau berdatang ke majelis syekh itu. Kenapa wahai anakku? Saya tidak mampu membayarnya wahai ibuku. Maka dia tidak memperbolehkanku untuk datang. Tetapi luar biasanya semangat seorang ibu ketika itu, Ustaz. Wahai anakku, jangan engkau ya malas. Walaupun tidak bisa jalur sana, bisa cari keadaan yang lain. Akhirnya Imam Syafi'i ini ketika itu masih kecil. Beliau mencari majelis-majelis, kalau namanya dulu itu kutab, ya kutab. Yang ketika itu beliau tidak masuk ke dalam majelis itu, tetapi dari luar beliau mendengarkan. Ketika murid-muridnya itu diajarkan oleh gurunya, Imam Syafi'i tidak langsung masuk ke dalam, tapi beliau mendengarkan dari luar. Dari luar itu Imam Syafi'i mendengarkan dan mencatat. Dan luar biasanya saat Imam Syafi'i itu mencatat tidak pakai kertas. Pakai apa? Pakai tangannya. Berarti tidak masuk ke dalam, kalau seandainya sekarang, dalam kondisi sekarang tidak masuk ke dalam kelas formal ya? Istilahnya, ada kelas, ruangan kelas. Imam Syafi'i itu mengintip dari luar jendela. Mendengarkan ilmu yang disampaikan gurunya dari luar jendela. Begitu semangatnya. Dan hal itu tidak diketahui oleh syekh yang menyampaikan. Dan hal itu berjalan begitu lama. Sampai suatu saat, ketika syekh ini diketahui informasi yang beredar, beliau tidak datang. Dan Imam Syafi'i sudah menunggu di dekat jendela. Akhirnya ketika itu Imam Syafi'i masuk ke dalam ruangan dan beliau mengajarkan anak-anak yang ada di kelas itu.
Dan Imam Syafi'i yang masuk. Imam Syafi'i yang masuk. Padahal murid yang di dalam kelas itu ada yang jauh lebih besar daripada beliau. Ketika itu masuklah didapati oleh guru tadi ada seorang anak yang guru ini tidak kenal. Dan apa yang disampaikannya itu sesuai dengan apa yang diajarkannya kepada murid-murid. Akhirnya Imam Syafi'i ketakutan. Karena dia mengambil ilmu tanpa izin dari gurunya tadi. Kemudian gurunya bertanya, "Wahai anak muda, apa yang engkau lakukan? Dari mana engkau mendapatkan ini semua?" Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Syekh, wahai ustadku, sesungguhnya ketika engkau mengajar kemarin dan telah beberapa waktu belajar, saya mendengarkan pembicaraan engkau di luar sana dan saya menghafalnya." Sang Syekh ini pun tidak percaya, menghafal. Saya pun tidak melihat sehelai kertas pun di tanganmu, tidak melihat sepotong pena pun di tanganmu. Bagaimana mungkin engkau akan menghafal? Akhirnya Imam Syafi'i pun mengatakan, "Wahai Syekh, kalau engkau tidak percaya, engkau boleh mengujiku. Apapun yang engkau sampaikan dari awal, saya bisa mengulangnya kembali sesuai dengan apa yang engkau sampaikan." Subhanallah, ketika dites, Syekhnya pun takjub dan akhirnya beliau menjadi murid yang gemilang di hadapan gurunya. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Ada nasihat dimanapun berada kaum muslimin dan kaum muslimat yang monitor di sore hari ini, pembahasan kita semakin digali maka semakin menarik tentang bagaimana semangat para ulama itu dalam mencari ilmu. Salah satu contohnya tadi disampaikan oleh Ustadz kita adalah Imam Syafi'i, ya, begitu semangatnya dalam menuntut ilmu. Nah, bagi anak-anak yang monitor di sore hari ini, bagi kaum muslimin dan kaum muslimat juga yang bisa menyaksikan siaran kita, silakan yang ingin bertanya seputar tentang tata cara dalam menuntut ilmu demi kebaikan anak-anak kita, boleh berkirim pesan di WA kita di 0821 7317 2824. Kita sapa dulu nih Ustaz, pemirsa kita yang sudah monitor di sore hari ini nih, sungguh banyak sekali yang menyaksikan kita di sore hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan sangat-sangat bermanfaat sekali. Ini juga yang monitor ada dari Mandailing Natal juga hadir bersama kita, luar biasa sekali. Kemudian tadi juga ini dari Sijunjung juga monitor. Semoga ini menjadi hal yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita. Oke, sesuai dengan yang kita bahas tadi, kita ambil satu semangat dari Imam Syafi'i tadi, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terlebih dengan kondisi yang ada sekarang, ini waktu sebetulnya, memanfaatkan waktu itu sungguh banyak peluang sebetulnya bagi kita dalam menggali ilmu-ilmu. Nah, bagi anak-anak kita yang berada di rumah atau bagi ayah bunda yang bersama anak-anaknya juga di rumah, agar hal ini menjadi hal yang bermanfaat, seharusnya apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak kita sehingga memang dalam menuntut ilmu itu kembali kita ke hadis Rasulullah tadi, memang betul-betul apa yang dilakukan itu bagian dari jihad begitu. Mungkin ada pesan buat anak-anak kita di rumah begitu. Ada beberapa pesan yang ingin Ustaz sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Ada sebuah syair mengatakan, "Man lam yazuq murratat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayatih." Siapa yang tidak merasakan pahitnya, susahnya menuntut ilmu walaupun sesaat saja, maka dia akan mengalami penyesalan dalam kebodohan seumur hidupnya. Menuntut ilmu bukanlah jalan yang mudah. Tidak mudah memang. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Kadang-kadang kita melihat, Masya Allah, anak-anak kita yang memiliki semangat yang luar biasa, menghafal Al-Quran, kadang-kadang jam 2 malam sudah bangun. Ketika orang masih tertidur lelap, dia bangun menghafal Al-Quran. Ini adalah satu perjuangan yang berat bagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketahuilah, beratnya perjuangan seseorang dalam menuntut ilmu hari ini, dia akan menikmati hasilnya, manisnya ilmu itu nanti setelah dia mendapatkan semuanya. Bahkan dalam sebuah syair juga, ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Imam Syafi'i mengatakan, "Safir tajid 'iwadan 'amma tufariquhu, wansab fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi." Apa kata Imam Syafi'i? Safir, berjalanlah. Maksudnya lakukanlah perjalanan untuk menuntut ilmu, tajid 'iwadan 'amma tufariquhu, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang engkau tinggalkan di kampung halamanmu. Anak-anak Ustadz mungkin datang dari berbagai provinsi, berbagai kota, berbagai daerah di Indonesia. Tentu mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan ayah bunda mereka, meninggalkan adik dan kakak mereka. Tetapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai demi ilmu, maka Allah akan menggantinya dengan yang mungkin lebih baik. Apa contohnya?
kita mungkin jauh dari orang tua kita. Tetapi ketika kita sampai di sekolah, ustadz dan ustazah lah yang kemudian menjadi orang tua bagi antum semua. Ketika antum meninggalkan adik dan kakak, maka kakak kelas antum, adik kelas antum lah yang kemudian menjadi kakak dan adik antum. Kemudian, wansab fa inna ladzizal ilmi fil 'aishi fin nasabi. Berusaha keraslah, berjuanglah, karena manisnya hidup akan terasa setelah perjuangan. Orang yang tak pernah berjuang dalam hidupnya, maka dia tidak akan merasakan manisnya hidup itu sendiri. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Saya melihat, kata Imam Syafi'i, air yang tenang, yang tidak mengalir itu dia cepat rusak. Orang yang tidak keluar dari kampung halamannya belajar, melakukan perjalanan menuntut ilmu, dia akan rusak. Rusak dirinya atau mungkin bisa merusak lingkungannya. Maka kata Imam Syafi'i, insa hataba wa illam yajri lam yatib. Ketika air itu mengalir, maka dia akan suci, bersih. Dan ketika dia tidak mengalir tenang, dia akan rusak. Begitulah Imam Syafi'i memotivasi kita. Keluarlah jauh. Seperti itu juga dulu dengan Ustadz. Ustadz sendiri memiliki motivasi yang luas. Ustadz sekolah SD di kampung. Kemudian sanawiyah Ustadz terus ke Payakumbuh. Semakin menjauh dari kampung halaman. Kemudian setelah itu Alia langsung ke Padang Panjang. Dan Ustadz bercita-cita setelah di Padang Panjang harus pergi ke luar negeri. Alhamdulillah. Karena itulah sunnah dari para ulama salaf. Mereka berjalan mencari ilmu. Bagaimana ulama dulu mencari ilmu dari satu tempat ke tempat lain. Selesai dengan ustaz ini atau syekh ini, kembali berjalan lagi sampai akhirnya hidup mereka habis dalam pengembaraan menuntut ilmu. Iya, luar biasa sekali. Ayah dan bunda dimanapun berada di sore hari ini, nah ini sungguh cukup menarik sekali. Ini ternyata di dalam menuntut ilmu itu yang terpenting di dalam hidup kita itu adalah keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Seperti Imam Syafi'i tadi yang dikatakan oleh pemateri kita, kalau seandainya memang ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan dia untuk menuntut ilmu, tapi tidak menghalangi semangatnya, bagaimanapun caranya ilmu itu tetap dia dapat, walaupun dengan berada di luar kelas, tidak belajar dengan formal. Alhamdulillah semuanya itu Allah takdirkan jika satu kuncinya dengan ikhlas misalnya. Luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yang monitor di sore hari ini, Ustaz. Tentu dalam keinginan kita sebagai orang tua, sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tidak ada orang tua yang hadir pada sore hari ini memberikan kepada anaknya contoh dalam menuntut ilmu, tentu ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya, dengan harapan memang ketika dia setelah anaknya menuntut ilmu, dia itu menjadi orang yang sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama tentu dalam agama kita memiliki ilmu keagamaan yang mantap, gitu kan. Nah, namun tidak bisa pula kita pungkiri di zaman yang modern seperti ini banyak sekali juga hal-hal yang bisa mempengaruhi dalam menuntut ilmu itu, gitu kan. Nah, jadi orang tua ini bertanya supaya anak-anak kita itu memang fokus dalam menuntut ilmu, supaya dia memang mencintai ilmu dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya sehingga memang anak ini betul-betul paham menuntut ilmu ini memang betul-betul sebuah kewajiban yang harus dia laksanakan, begitu. Mungkin ada motivasi-motivasinya, Ustaz. Ayah bunda dan pemirsa ICBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang terpenting yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwasanya jalan menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Karena seseorang yang hidup tanpa cita-cita, maka hidupnya akan galau. Tetapi cita-cita terbesar seorang mukmin itu adalah masuk surga. Masuk surga. Karena teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh salah seorang ustadz ketika di Kairo gitu, Ustaz. Beliau bertanya, antum pernah melihat orang perang, walaupun di TV? Dan bayangkan bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam berperang. Apa yang mereka rasakan? Tidak ada sedikit pun gentaran di dalam hati mereka, rasa takut sedikit pun tidak ada. Walaupun nyawa pun harus mereka korbankan. Kenapa? Karena mereka memiliki satu tujuan, yaitu surga. Mati syahid, surga. Tapi pada hari ini, semua kita ingin masuk surga. Jalan jihad itu mungkin di negeri kita, khusus jihad dengan pedang itu mungkin tidak ada. Maka Nabi SAW memberikan jalan lain, yaitu menuntut ilmu. Maka ketahuilah, ketika seseorang keluar dari rumahnya, misalkan ananda semua, misalkan di Medan, di Bengkulu, di Jambi dan lain-lain sebagainya, dari rumah keluar, ditinggalkan ayah dan bundanya, pergi ke sekolah. Waliyazubillah, kalau sempat terjadi sesuatu, misalkan di tengah perjalanan kecelakaan misalkan.
atau di tengah menjalani pendidikan sakit dan meninggal dunia, maka yakinlah itu adalah ya, syahid. Syahid ya, Jihad. sebuah perjuangan yang Sebuah sangat luar perjuangan biasa. yang luar biasa. Karena ada seniorana juga, Azad. Ketika di Kairo itu ada sebuah kawan anak ini, dia sakit keras, sehingga sakitnya ini tidak bisa disembuhkan lagi. Akhirnya beliau meninggal dunia dan beliau menangis. Istilahnya senior anak ini menangis. Kemudian anak bertanya, kenapa menangis, Kak, Bang? Beliau mengatakan, kenapa saya tidak menjadi dia? Saya ingin meninggal dalam proses menuntut ilmu ini. Kenapa? Karena dia satu-satunya keinginan terbesar dalam hidupnya adalah masuk surga. Maka dengan menuntut ilmu, kita keluar dalam jihad fisabilillah. Meninggal dalam menuntut ilmu, maka syahid insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu motivasi terbesar mungkin yang bisa mengantarkan bagaimana anak kita semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian ayah dan bunda sekalian, motivasi harus juga kita sampaikan kepada anak kita. Dan kami pun para asatidz, pada guru-guru ketika mengajar pun tidak hanya memberikan ilmu, tetapi lebih daripada itu adalah motivasi. Karena ilmu tanpa motivasi, tanpa adab dan akhlak, itu kadang-kadang ilmu itu bisa menjerumuskan seseorang. Bukan menjadi manfaat bagi dirinya kalau tidak dikontrol dengan akhlak yang mulia, tidak dikontrol dengan motivasi yang baik. Nah, seperti itu. Ya, terlebih dengan sekarang ini posisi kita semenjak ada wabah ini kan pembelajaran kita dinamakan stay at home gitu kan. Memang sumber dalam menuntut ilmu ini kan banyak dengan media sosial dan lain sebagainya. Tentu kekhawatiran orang tua pun lebih tinggi sebetulnya dalam hal ini. Nah, dalam posisi seperti ini agar jalan dalam menuntut ilmu itu berjalan dengan lancar, kemudian anak kita juga mendapatkan sumber ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, terhindar dari hal-hal yang konten negatif. Dia buka YouTube, tapi boleh kita mempersilakan buka YouTube, tetapi yang didapatkannya itu di sana adalah hal-hal yang positif itu. Nah, untuk menyatukan ini agar keberhasilan anak itu betul-betul dapat dicapai oleh orang tua. Nah, posisi orang tua seharusnya di dalam anak menuntut ilmu ini, bagaimana memposisikan orang tua ini? Yang seharusnya itu orang tua dengan anak seperti apa begitu? Ya, karena kita cenderungnya orang tua pasti khawatir. Ini ada pertanyaannya, bagaimana cara menghindarkan anak-anak itu supaya dia tidak ketagihan dengan medsos, lebih mencintai medsos daripada ilmu pengetahuan yang lain, begitu kan? Nah, ini mungkin bisa juga diberikan pencerahan, Ustaz. Ya, mungkin mewabahnya COVID-19 ini mungkin ujian juga bagi sebagian orang tua gitu ya. Yang selama ini tidak pernah menjadi guru, sekarang menjadi guru. Ya, tapi sejatinya guru itu memang orang tua. Iya, karena satu ungkapan dikatakan madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak kita. Ada kadang-kadang ada anaknya yang sekolah di SMP, mulai dari TK mungkin, SD, SMP, SMA, semuanya sekarang belajar di rumah. Siapa yang menjadi guru sekarang? Itulah para ibu yang diuji hari ini. Kesabaran mereka gitu kan. Bagaimana Allah menguji sekarang menjadi guru untuk 4 tingkatan pendidikan. Jadi apa yang harus yang mungkin bisa ibu, ayah dan bunda lakukan untuk mengontrol anak? Memang anak kita jangan diberikan kebebasan yang terlalu lepas terhadap media sosial ini. Karena kita telah mengetahui dampaknya begitu dahsyat kalau seandainya tidak dikontrol. Akan tetapi kalau menjauhkan secara totalitas terhadap media sosial atau internet ini juga tidak benar gitu. Tetapi harus ada kontrol dari orang tua. Kembali lagi kepada pendekatan emosional. Bagaimana seorang tua mendekati anak dengan pendekatan emosional, memberikan penjelasan bahwasanya kalau seandainya kamu melihat sesuatu, misalkan dia buka YouTube atau media sosial yang yang hal-hal yang tidak pantas ia lihat gitu. Kita harus menyentuh hatinya gitu. Karena suatu kali ini pernah terjadi dalam diri Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bagaimana hafalan beliau itu luar biasa. Imam Syafi'i itu pernah suatu kali melewati sebuah pasar dan beliau itu menutup telinganya. Ditutup telinga gitu, dua-duanya. Dan beliau ketika itu berjalan dengan muridnya. Setelah keluar dari pasar itu, Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, apa gerangan yang membuat engkau menutup telinga selama berada di pasar tadi?" Apa kata Imam Syafi'i? "Saya khawatir apa yang saya dengarkan di pasar ini merusak hafalanku nantinya." Masya Allah. Karena di pasar semuanya ada. Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk tempat itu pasar. Apa yang tidak ada di pasar? Kecurangan ada, kata-kata kotor ada, carut marut ada, dusta, bohong ada, semuanya. Maka Imam Syafi'i menutup telinganya
untuk menjaga hafalannya. Tentu membazir apa namanya, kita akan capek gitu kan. Misalkan anak-anak ustadz yang sudah punya hafalan 30 juz atau 20 juz, 10 juz, hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini tontonan kita dikontrol oleh ustadz gitu kan, pendengaran atau apa yang kita dengarkan dikontrol oleh pembina kita. Hari ini kita diuji di situ. Maka orang tua pun diuji. Bisa saja nanti ya hal-hal yang tidak pantas kita dengar, hal-hal yang tidak pantas kita lihat itu akan menyebabkan hafalan kita hilang. Suatu kali Imam Syafi'i pun mengadu kepada gurunya. Beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya mengadu kepada Waqi'. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i terhadap rusaknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru beliau ini menasihati, wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan beliau mengatakan sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat sejatinya itulah yang menjadi penghalang kita untuk menerima hal-hal kebaikan di dunia ini. Baik itu pelajaran dan lain-lain sebagainya. Maka ayah bunda, kita kontrol anak kita berikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ya, hindari maksiat. Jangan perjuangan kita bertahun-tahun itu hilang sekejap gitu kan. Jadi ketika kita bisa menjaga mata, menjaga telinga, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita telah menjaga ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Pemirsa dimanapun berada, nah itu tadi yang telah disampaikan oleh pemateri kita, oleh Ustadz kita. Ternyata kalau kita menginginkan sesuatu yang baik itu memang harus ditempuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa juga. Termasuk contoh yang disampaikan tadi ada Imam Syafi'i, demi menjaga hafalannya, kekuatan ilmu yang telah dia dapatkan, dia tak ingin ilmu itu hilang dengan sia-sia, begitu saya. Nah, bagi ayah dan bunda yang berada di rumah, bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, dan anak-anak ustadz yang berada, semoga ini menjadi hal motivasi dan hikmah bagi kita. Terlebih dengan kondisi sekarang ini, barangkali Allah menguji kita sebagai orang tua, mungkin yang selama ini ada persepsi kita dalam dunia pendidikan, kita menyerahkan sepenuhnya ke lembaga pendidikan, tetapi Allah uji kembali, ternyata itu tidak terlepas dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sediakan waktu yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Nah, baik Ustadz, untuk hal ini karena waktu kita terbatas di sore hari ini, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa kita. Memang kami dari orang tua menginginkan hal yang terbaik buat anak-anak kita begitu kan. Jadi seharusnya yang perlu diperhatikan oleh para pencari ilmu ini, para penuntut ilmu ini, apa seharusnya yang perlu diperhatikan sehingga memang ilmu yang dia dapatkan itu berkah, bermanfaat, sehingga memang ketika misalnya ada menghafal Al-Quran memang lengket di kepalanya, tidak terganggu dengan hal yang lainnya. Ini itu. Tentang keberkahan ilmu, tentu yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah yang pertama kepada anak-anak ustadz. Yang pertama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau karena hal-hal yang lain, tentu tidak ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu kali Imam Syafi'i didatangi oleh seseorang pemuda. Seseorang pemuda datang kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan, "Wahai Imam, saya ingin belajar." Ini mulai dari niat nih, diperhatikan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, "Apa niatmu ingin belajar dengan aku?" Kata pemuda ini, "Wahai Imam, saya ingin menjadi orang alim." Mungkin bagi kita, orang cita-cita menjadi orang alim, seorang ulama, itu bukan cita-cita yang yang salah mungkin, atau niat yang salah. Tetapi bagi Imam Syafi'i bukan itu yang diinginkan. Kata Imam Syafi'i, "Pulang, perbaiki niatmu dulu." Akhirnya setahun lamanya anak muda ini berpikir, apa yang salah dalam diri saya? Ketika itu dia bermunajat, muhasabah diri. Kemudian setahun berlalu dia datang lagi kepada Imam Syafi'i. Mengutarakan hal yang sama, "Wahai Imam, saya ingin belajar kepada engkau, wahai Imam." Imam Syafi'i kembali memulai pertanyaannya, "Apa niat engkau belajar denganku?" Apa kata pemuda ini? "Saya ingin belajar kepada engkau supaya aku mengetahui apa kewajibanku kepada Allah dan apa hak yang harus diterima oleh Allah dalam diriku. Hanya lillahi ta'ala." Kadang-kadang ketika seseorang bercita-cita belajar ingin menjadi alim, menjadi ahli dalam bidang tertentu,
Kadang-kadang ada bisikan-bisikan ketika nanti menjadi orang alim, jadi orang terkenal, diundang ke sana dan akhirnya duniawi. Tetapi ketika kita berniat dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan memudahkan langkah kita. Ya, itu yang pertama, niat lillahi taala. Yang kedua adalah ulul himmah, semangat yang tinggi. Bagaimana para ulama dulu memiliki semangat yang tinggi, bahkan Imam Malik hanya untuk membeli sebatang pena, beliau rela menjual atap rumahnya karena nggak ada uang. Nggak ada uang. Ulul himmah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan mencari hadis dari Irak ke Mesir hanya untuk mencari satu hadis. Bahkan dikisahkan di sana sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu meminum air kencingnya sendiri karena nggak ada air lagi. Memang satu-satunya itu yang satu-satunya untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu melihat begitu semangatnya para ulama dalam mencari ilmu. Itu berarti ulul himmah, semangat yang tinggi. Dan yang ketiga adalah bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Maka anak-anak ustaz semua ketika diutus atau dikirim oleh orang tua kita menuju sekolah pesantren kita ini adalah inilah lingkungan yang terbaik bagi antum semua untuk menuntut ilmu. Karena ketika orang mengatakan saya ingin menjadi orang yang ini dan paham itu, tapi dia belajar sendiri, siapa yang akan mengakui? Siapa yang akan memotivasi? Tetapi ketika kita berada dalam satu lingkungan yang baik, semuanya belajar, semua menghafal Al-Quran, itulah yang kemudian akan menjadikan keilmuan kita itu mudah kita lakukan. Luar biasa sekali. Pemirsa dimanapun berada, nah ini juga merupakan hal yang bagus sekali sebagai motivasi bagi kita sebagai orang tua. Nah, terkadang memang di dalam hidup ini untuk mencapai yang baik itu banyak godaannya. Termasuk ini dari segi belajar nih, ada juga kekhawatiran orang tua, godaan antara belajar dengan godaan bermain HP, gadget dan lain ini sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Nah, tentu dalam hal ini orang tua juga harus memiliki visi yang sama demi menyukseskan anak-anak. Tidak semuanya harus diberikan kepada anak, tetapi memang semuanya itu diberikan, tetapi harus dalam pengontrol yang luar biasa begitu. Baik pemirsa dimanapun berada di sore hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dalam hal ini semoga ini menjadi hal yang sangat-sangat bermanfaat sekali media yang kita berikan di sore hari ini. Karena memang waktu kita yang terbatas juga dalam penyampaian di sore hari ini pesan pemungkas yang kita sampaikan dari pemateri kita. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke pemirsa baik buat orang tua atau buat anak-anak kita, kesimpulan dari materi kita hari ini. Ustaz, silakan. Bagi anak-anak Ustaz ingin menyampaikan sebuah kalimat yang mana ini selalu Ustaz sampaikan kepada kakak-kakak antum semua yang kalau sudah mau tamat, Ustaz selalu menyampaikan kata-kata ini. Ada sebuah pepatah mengatakan, innal hilala idza ra'aita numuwahu ayqanta an sayakuna badran kamila. Kalau engkau melihat hilal bulan sabit sudah muncul di suatu malam, ayqanta an sayakunu badran kamila, maka yakinlah bulan sabit itu nantinya akan menjadi bulan purnama yang terang benderang. Maknanya apa? Hari ini ananda semua, anak-anak ustaz semua, antum semua adalah ibarat bulan sabit. Suatu saat antum akan menjadi bulan purnama yang menerangi seluruh orang. Menjadi bulan purnama yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Maka jadikanlah sebuah pepatah menjadi visi atau moto hidup antum semua, khairukum anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Berikan manfaat kepada orang lain. Lalui proses itu, hari ini antum sebagai bulan sabit, yakinlah ketika antum terus belajar, kita selalu mengupgrade ilmu kita, suatu saat kita antum akan menjadi bulan purnama yang bisa menerangi orang banyak. Menerangi diri kita sendiri, antum sendiri, orang tua, keluarga, dan seluruh orang-orang yang berada di sekitar antum. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa ICBS TV dimanapun berada, nah dalam hal ini keutamaan yang menuntut ilmu itu juga sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi. Nah sehingga Imam Syafi'i mengatakan jika kamu sudah merasakan letihnya dalam menuntut ilmu, maka bersiap-siap pula menghadapi pahitnya sebuah kebodohan. Imam Syafi'i.
Nah, semoga kajian kita di sore hari ini sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kepada Ananda Ustadz juga yang monitor di sore hari ini di semua komplek, baik itu di komplek Payakumbuh ataupun juga di komplek Harau dan di komplek Mandiri yang monitor di sore hari ini. Selamat menyaksikan siaran kita, dan tetap kita berdoa kepada Allah. Pertama, semoga wabah ini cepat berlalu, kemudian yang kedua, media kita ini selalu bermanfaat. Kita tutup kegiatan kita di sore hari ini dengan pembacaan doa yang langsung dipimpin nanti oleh Ustadz kita. Seiring dengan itu, saya Safri Salmi yang bertugas di sore hari ini beserta kru CBS TV yang telah bertugas juga di sini. Kami mohon pamit dan mohon undur diri. Terima kasih atas kepercayaan dan atensinya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما لا يدفعه أحد غيرك اللهم اختم لنا أعمالنا وأجلنا بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة